1 pekan terbaring akibat penyakit tipes yang menyerangnya, Boy Hamzah akhirnya diperbolehkan meninggalkan rumah sakit Kamis kemarin. Didampingi istri dan buah hatinya, Boy terlihat segar dan ceria ketika hendak kembali ke rumah. Dan sesampainya di kediaman mereka, Boy beserta keluarga langsung menggelar acara pengajian sebagai bentuk syukur atas kesembuhannya, seperti yang terabadikan kamera Intens berikut ini. Pemirsa Intens, sekarang kita udah keluar rumah sakit, sedang ingin menuju ke rumah. Ya. Terus apa lagi? Nggak ada lagi. Udah ikutin kita ya, oke. Oke pemirsa, sekarang lagi ada di rumah saya. Ini lagi siap-siap mau ada, saya mau mengadakan pengajian ibu-ibu. Ya, saya lagi mau menyiapkan segala kebutuhan nanti, jadi supaya tidak kehausan kan. Ini tuh sebenarnya nasinya tuh nanti jam 7 karena ini dadakan. Jadi ya kita ala kadarnya saja. Kuenya ada apa aja sih Mbak itu? Apa sih? Kue bolu. Amin. Fatihah sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan kita solihah, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tadi ketemu banyak orang yang mendoakan kita, terus aku banyak dapat pelajaran yang pelajaran baru, pelajaran yang baik dari Abuya, dari ibu-ibu pengajian. Terus aku senang, aku menjalin tali silaturahim yang sebelumnya aku jarang ketemu mereka. Namun rupanya tak hanya menggelar acara pengajian, Boy Hamzah juga sekaligus mendoakan rumahnya agar tak dihuni oleh hal-hal yang di luar nalar dan logika. Ya, meski rumahnya terkesan mewah dan modern, tapi ternyata banyak sisi-sisi gelap yang diakuinya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Sebagai seorang muslim, Boy yang meyakini dan percaya bahwa Allah juga menciptakan jin dan setan selain manusia sebagai makhluknya, hanya ingin terhindar dari berbagai gangguan. Sebab itu, pengajian tadi malam pun ia lakukan. Alhamdulillah di sini mengadakan pengajian, mendoakan rumah saya, mendoakan kita yang di rumah ini, terus juga memberikan tausiah, ceramah yang sangat luar biasa tadi. Kita diperintahkan untuk mengimani hal-hal yang gaib. Tetapi kita tidak boleh kemudian karena yang hal yang gaib lalu menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terjebak nanti oleh perbuatan-perbuatan yang justru bukan malah kita mendekatkan diri kepada Allah karena itu, tetapi justru malah kita menjadi kufur syirik kepada Allah karena itu. Bukan tanpa alasan, hingga akhirnya Boy dan keluarga memilih mendoakan rumahnya untuk mengusir hal-hal yang tak kasat mata itu. Sejumlah pengalaman di luar logika sempat terjadi di rumah mereka. Meski bukan Boy yang mengalami, namun banyak kejadian yang dituturkan sang istri, seperti ketika kulkas mereka berpindah tempat dengan sendirinya, padahal tak ada satu orang pun berada di rumah mewah ini. Mesin cucinya dipindahin. Memang kebetulan di bawah mesin cuci itu kotor. Memang nggak karena aku kan jarang di sini, berapa bulan ini kan kotor, nggak ada yang bersihin. Jadi sebelumnya nggak pernah ada begitu gitu. Cuman sejak gitu jadi ada entah apa. Ini yang dipindahin sama dia. Tiba-tiba ke atas. Tiba-tiba ke atas itu. Kata pembantu. Itu nggak ada orang. Dipindahin ke sana, orang asalnya di bawah di gini. Dipindahin jadi naik ke atas.
Ya. Dan memang di bawah situ kotor. Itu hilang di kulkas, apa namanya, puding. Puding, bukan di Ah. kulkas sih, di dapur. Di mana? Oh, di dapur. Ini Oh, semua berarti kejadian di dapur. setan dapur nih kayaknya. Kita pertama ngeliat rumah ini kita udah seneng karena ventilasi udaranya bagus. Kita pertama ngerasanya adem karena sebelumnya katanya yang di rumah ini apa sih namanya? Gudang Al-Quran. Gudang Al-Quran apa-apa gitu. Nah jadi memang tiap hari sering ada pengajian segala macam rumah ini gitu. Cuman mungkin karena setelah kita di sini karena Suka jarang keseringnya, ditempatin. suka jarang ditempatin. Boy syuting, aku sering ke Kalimantan Nggak ada bolak-balik, orang. jadi nggak ada orang. Mungkin karena itu aja sih. Cuman sih nggak ganggu gitu, enggak. Jarang di rumah itu Jarang di dia rumah nggak karena aku ke apa-apa. Kalimantan karena aku bekerja, nggak ada orang Saya gitu. juga ngapain pulang kalau nggak ada istri. Nggak gitu ada juga anak. kali, ngapain pulang terus kamu kemana? Enggak dia Ya, maksudnya tidur di sering lokasi. tidur lokasi, ngumpul sama temennya apa bobo tempat saudaranya gitu, lebih banyak kan gitu karena dia ngerasa kesepian gitu dan nggak ada yang ngomelin, kadang ada spooky lah dan keanehan sedikit yang tadinya positive thinking sampai akhirnya dia jadi positive thinking. Tapi untuk kita pribadi, kita yang tinggal di sini sih ya nggak apa-apa. Selain kejadian tak biasa seperti berpindahnya posisi kulkas, hilangnya sejumlah makanan dengan tiba-tiba, Boy dan istri juga mengungkap pengalaman lainnya. Di lantai atas kediaman mereka, Boy mengaku kerap mendengar suara bantingan pintu. Benarkah rumah Boy tak hanya dihuni oleh keluarga tercinta, tapi juga makhluk tak kasat mata? Kayak ada yang banting di atas itu gitu. Itu Sumar bukan? Nggak tahu, waktu itu suka kayak ada suka ke atas juga. kayak suara ada letusan gitu, dar gitu, ada Dar yang banting, gitu dari kayak ada yang atas. banting pintu. di Cuman atas. nggak tahu angin atau apa nggak. Tapi di atas kan kita bertetangga juga kan. Nah, saudara saya Yusuf Kamil bilang katanya waktu itu saya ke dalam, rumahmu ini ada yang huni, ada beberapa kata dia gitu. Di sini ada, tapi dia nggak masuk, dia liatin aja. Terus saya panggil, saya cekek dia katanya. Kamu jangan ganggu saudara saya ya, dia nggak bakal ganggu katanya. Dia cuman di perbatasan sih itu suka ngeliat-ngeliat. Memang kadang-kadang anak saya suka ngeliat-ngeliat situ ada apa gitu ya. Kalau mereka semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terhindar dari fitnah makhluk-makhluk Allah yang lain, diantaranya jin dan lain sebagainya yang selalu memang menebarkan fitnah. Demikian Mirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan, biarlah menjadi luka berharap